Halo, apa kabar kalian semua anak-anak sekolah minggu? Ibu mau menyapa kalian. Jangan sedih ya, gara hari Minggu itu tidak bisa ke gereja dan nggak bisa PA. Jangan sedih, dimanapun, sendiri pun, apalagi bersama keluarga, kita tetap bisa memuji Tuhan Yesus. Nah, hari ini Ibu punya cerita, ya. Firman Tuhan yang akan diceritakan melalui kisah. Semoga adik-adik senang mendengarkannya. Adapun judul dari cerita ini adalah dosamu itu akan menimpa kamu. Saya ulang ya, dosamu itu akan menimpa kamu. Itu tertulis dalam Bilangan 32 ayat 23. Ini dia ya. Pernah juga kan dapat buku ini? Ya kan? Mungkin sudah pernah dapat. Nanti yang belum dapat boleh loh diminta ya. Baik, sebelum Ibu bercerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam situasi yang sulit ini. Kami tidak bisa pergi ke rumah teman, bahkan kami tidak bisa pergi ke rumah Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami masih bisa membaca firman-Mu. Kami bisa melakukan firman-Mu dimanapun dan bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan melalui cerita oleh hamba-Mu. Amin. Nah, di suatu desa adalah sebuah peternakan ayam. Peternakan ayam sebuah atau sebidang ya? Ya, pokoknya ada peternakan ayam. Di situ ada seorang bapak dan anaknya. Ya, mereka mandah di situ untuk bisa agak beternak ayam agar ada telur dan daging ayam yang bisa mereka jual. Namanya Pak Ahmad. Di samping rumah Pak Ahmad ada sebuah pohon. Oh, bukan di samping rumah, di samping kandang, Bu. Salah. Ya, di samping kandang, di samping rumah, di samping kandangnya ayam Pak Ahmad ada sebuah pohon besar. Iya. Ya. Pohonnya sudah berlubang. Pak Ahmad tidak tahu bahwa di dalam pohon itu ada 2 ekor ular. Kalian berani sama ular? Berani apa berani? Ibu nggak berani sama ular. Ibu takut sama ular. Ya. Nah, Pak Ahmad tidak tahu kalau di situ ada ular. Mereka seperti biasanya memberi makan ayam-ayamnya. Dan mereka senang menunggu ayam-ayam itu tiba waktu bertelur. Lalu tibalah musim bertelur. Ya, tahu nggak ciri-cirinya kalau ayam udah mulai bertelur? Ya, bunyi-bunyi dia, kotek, 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 kotek. Gitu tandanya ayam sudah bertelur. Nah, Pak Ahmad dan anaknya mendengar, ayam kita sudah bertelur, asik, ayam sudah bertelur. Ya. Dan cepat-cepat mereka ambil telurnya, masih hangat. Ya, kita simpan dulu. Supaya nanti jika sudah terkumpul, maka telur-telur itu bisa dieramkan.
Atau jika Pak Ahmad ingin menjualnya setelah terkumpul, boleh. Mereka bisa dapat uang, bisa membeli macam-macam. Ayam Pak Ahmad bukan cuma satu. Ayamnya banyak yang bertelur. Ya, jadi mereka sibuk mengutipi telurnya. Ternyata bukan Pak Ahmad saja yang mendengar suara ayam bertelur. 2 ekor ular tadi juga mendengar bahwa ayam sudah bertelur. Kotek, 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 kotek gitu ya. Saya dulu tugasnya adalah memberi makan ayam, jadi saya tahu bagaimana ayam bertelur. Si ular yang satu ngomong sama ular temannya, kamu mau kemana? Ya, pergi dong kerja, cari makan, cari buah-buahan. Kata temannya yang satu, ngapain capek-capek cari kerja, cari buah-buahan jauh-jauh, kamu buang-buang keringat. Kamu nggak dengar itu suara ayam sudah bertelur? Itu makanan lezat. Ayo kita curi. Saya tidak mau, kata ular yang satu. Saya tidak mau itu. Saya akan bekerja keras. Kamu sih rencananya rencana buruk. Lalu ular yang baik hati tadi pergi. Ya, pulang. Si ular yang licik itu mulai mencari jalan untuk mendapatkan telur. Dia mulai melihat-lihat ya. Ini kita tengok sebentar ya. Rupanya pakai kandang. Ini ada kandangnya ya. Tapi si ular nakal ini nggak peduli. Dia cari-cari celah di mana ada pagar yang agak longgar sehingga dia bisa masuk. Lihat ini. Begitu ayamnya bertelur, kotek, 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 langsung dia masuk. Lihat ini. Hap. Enak. Masuk. Ular kan nggak bisa mengunyah, dia hanya menelan. Sekarang perutnya agak lehernya sudah agak gendut. Ini bisa nampak nggak ya? Oke, ini kelihatan ya. Waktu si ular nakal akan keluar, nggak muat, udah besar. Tapi dia nggak habis akal. Pecahlah itu telurnya di dalam perut si ular. Dan dia bisa bebas ya, dia bisa bebas keluar. Dia dengan senang hati, kenyang dia tidur ya nih. Ular sudah tidur ya, udah. Waktu dia enak-enak tidur, temannya pulang. Temannya ngomong, kamu tidur terus dari tadi pagi, nggak kerja kamu? Tak kerja, malas maho. Ngapain kayak kamu capek-capek kerja, ya? Seperti saya lebih enak, ya. Tinggal dengar suara ayam berkotek, aku ambil. Temannya bilang, jangan kau teruskan itu. Jangan kau teruskan, nanti manusia itu pintar loh. Manusia itu pandai. Nanti kau ditangkapnya, dipukulinya kau sampai mati kalau kau ketahuan. Sudahlah,
kata ular yang satu ini. Sudah, berhentilah mengkhotbah-khotbahi saya. Kamu ini sok pendeta lagi. Pendeta aja nggak gue dengerin, apalagi kamu. Wah, cece gitu ya. Nah, singkat ceritanya, setiap hari ada ayam yang bertelur dan ada telur yang hilang. Aduh, Pak Ahmad sudah mulai curiga. Ya, dia bilang sama anaknya, tengok nih nak, ayah curiga ini. Telur ayam kita hilang terus. Bagaimana ini? Dan sudah Bapak periksa, Bapak menemukan jejak-jejak ular. Jadi Bapak mau ngapain? Kata anaknya. Ini Bapak lagi mempersiapkan tombak ya? Ini ya, pedang. Wow, Bapak mau membunuh ular itu, Pak, pakai pedang Bapak. Ya iyalah nak, orang dia mencuri telur. Pak, ular itu berbahaya. Kalau kita memukul dia, batoknya kita. Terus gimana dong? Masa Bapak harus menyerah yang sama namanya ular si pencuri itu? Aha, aku ada ide, kata anaknya. Apa idemu? Kamu sok pinter aja. Pinter dong Pak, aku gini-gini kan udah sekolah, aku sudah pinter. Terus apa ide kamu? Gini aja Pak. Kalian tahu apa idenya? Kita jebak ular itu. Kita ambil telur yang lama, kita rebus. Nanti kalau telur udah direbus, dia akan keras. Dan kalau ular itu masuk Pak ke dalam kandang, dia kan masih kurus. Waktu dia makan telurnya, lalu dia akan keluar dari lubang tempat dia masuk tadi, dan dia akan terjebak. Ular nggak bisa maju dan nggak bisa mundur. Salah, ular nggak bisa mundur, dia cuma bisa maju. Jadi gimana dong? Kata bapaknya. Ya kita rebus Pak telurnya. Nanti kalau dia sudah masuk ke lubang itu, dia nggak bisa maju, kita pusat dia. Tahu pusat? Kita pukuli dia. Mati dia. Supaya tidak ada lagi yang mencuri telur ayam kita. Wah, bagus juga idemu nak. Aduh, Bapak bangga punya anak seperti kamu. Oke, besok akan kita kerjakan. Nah, anak-anak, si ular tidak tahu apa yang sudah direncanakan oleh pemilik kandang ayam, Pak Ahmad dan anaknya. Dia enak-enak tidur. Dia tidak tahu bahwa anak Pak Ahmad sudah merebus telur. Dia sudah merebus telur ya, dan siap-siap menunggu untuk menukarkannya pada waktu ayam bertelur. Dan tidak lama kemudian si anak bersiap-siap karena sudah terdengar suara ayam. Kotek, kotek, kok. Kotek, kotek, kok. Kotek, kotek, kok. Kotek, kotek, kok. Cepat-cepat si Ahmad menukar telur ayam yang baru bertelur, dia ambil telur yang panas yang baru direbusnya ya, yang sudah agak hangat ya, ditaruhnya di tempat perteluran ayam. Ular si pencuri yang sukanya mencuri, malas bekerja, dia sudah mendengar, aduh enak ini, makanan lezat telah tersedia ya. Dia tersenyum, membayangkan enaknya nanti makan telur. Dan dia tersenyum membayangkan temannya yang pergi kerja keras. Kasihan dia loh,
capek-capek ada makanan gratis yang tersedia. Lalu si ular mulai masuk ke kandang seperti biasa, ya, dari kandang yang sama, lubang yang sama dia masuk. Ini dia gambar yang, iya, dia tidak tahu bahwa telur ini adalah sudah direbus. Ya. Melihatnya, ya, seperti biasa sudah pengalaman. Dia kembali ke jalan pulangnya. Nampak ya? Dan seperti biasa dia, ini agak susah ya. Kenapa nggak pecah-pecah? Keringat dingin lah si ular nakal ini. Dia udah ketakutan. Terbayang nasihat temannya. Hati-hati kamu. Jangan teruskan berbuat dosa itu. Nanti kamu binasa. Tapi dia nggak mau dengar. Dan tidak lama kemudian, kalian tahu apa yang terjadi? Anak Pak Ahmad datang membawa atuk-atuknya, ya, membawa alat pemukul. Tak. Mati kamu, pencuri telur, mati. Pukullah, matilah ular itu. Dosamu itu akan menimpa kamu. Itulah kata firman Tuhan. Kita juga demikian, adik-adikku sekalian. Demikian juga anak-anakku. Mungkin waktu kita berdosa tidak ada yang melihat. Tapi mata Tuhan melihat. Di tempat yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Dan Dia akan menghukum dosa kita. Nah, bagaimana? Senang mendengar cerita ini? Mau meniru ular yang nakal atau meniru ular yang baik? Bekerja keras dong. Belajar, jangan nyontek. Belajar kalau mau dapat nilai yang baik. Jangan mencontek. Kalau mau dapat uang, kerja. Kalau mau dapat kelapa sawit, tanam. Jangan didodo sawit orang. Mungkin gak tertangkap, tapi bisa juga tertangkap. Dosamu itu akan menimpa kamu. Saya ulang ya, Bilangan 32 ayat 23. Kita hafal ya, Bilangan 32 ayat 23. Dosamu itu akan menimpa kamu. Inilah cerita yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Kiranya anak-anakku sekalian gak bosan ya di rumah ya. Baca Alkitabnya ya nak. Baca bukunya. Bantu mama papa bekerja di rumah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita supaya cepat kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak mau seperti ular yang nakal itu, yang tidak mau mendengar nasihat. Kiranya kami menjadi anak-anak yang mau mendengar nasihat Tuhan, nasihat orang tua kami yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami berserah, Engkaulah yang menolong kami. Dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami. Amin.